Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Anusi Baru, PKM 2012-4242. Jadi saya di sini akan mempresentasi mata kuliah metodologi studi Islam dari pertemuan 1 sampai 7. Pertemuan pertama, pengantar metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah cara ilmiah untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan sistematis. Dan tujuannya agar pemahaman terhadap Islam tidak hanya bersifat spiritual, sekadar membaca nas, tetapi juga memperkuat, yaitu memahami makna ajaran sesuai dengan realitas kehidupan dan zaman yang terus berkembang. Dalam kajian ini digunakan berbagai pendekatan interdisipliner seperti sejarah, filsafat, sosiologi, dan antropologi agar pemahaman Islam menjadi lebih luas dan mendalam. Dan terus ada sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Studi Islam telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW melalui proses penyampaian wahyu, tafsir, dan pembentukan hukum Islam. Pada masa klasik muncul para ulama dasar seperti Al-Ghazali dengan pendekatan tasawuf dan filsafat, dan Ibnu Khaldun dengan analisis sosial dan sejarah, dan Ibnu Sina dengan pemikiran rasional dan filsafat Islam. Memasuki masa modern, studi Islam juga mulai dikaji di universitas barat dan lembaga Islam modern seperti Al-Azhar Mesir dan International Islamic University Malaysia, yang menggabungkan pendekatan tradisional dan ilmiah. Dan yang ketiga ada agama dalam kehidupan manusia. Agama memiliki peran penting sebagai pedoman hidup dan sumber nilai moral, dan memberikan makna terhadap kehidupan manusia, dan menjadi arah bagi perilaku dan menumbuhkan keterangan batin.
Sebagai itu, agama juga berfungsi sebagai dasar solidaritas sosial dan pengendali moral dalam masyarakat. Tanpa nilai agama, kehidupan sosial cenderung kehilangan arah dan makna. Dan terus ada karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Agama memiliki karakteristik yang khas. Pertama, bersumber dari wahyu Tuhan, dan kedua, bersifat universal dan ada abadi, dan ketiga, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual maupun sosial. Dan dimensi ajaran agama mencakup tiga hal pokok. Pertama, akidah, keimanan, keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Dan kedua, syariat, ibadah dan hukum, tata aturan perilaku dan ibadah kepada Allah, serta hubungan antara manusia. Dan ketiga, akhlak, etika, nilai-nilai moral yang menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama normatif fokus pada ajaran, doktrin dan teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis. Dan penelitian keagamaan empiris mengkaji perilaku dan praktek keagamaan masyarakat dalam kehidupan nyata. Dan terakhir ada budaya. Keduanya saling melengkapi. Penelitian normatif menjelaskan idealitas ajaran, sementara penelitian empiris menunjukkan realitas pelaksanaannya di lapangan. Terus Islam dan gagasan universal. Islam mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, kebersamaan dan perdamaian. Nilai-nilai ini berlaku untuk semua umat manusia tanpa memandang suku, ras atau bangsa. Konsep rahmatan lil alamin menegaskan bahwa ajaran Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi keperluannya. Kerana itu Islam
menjadi dasar bagi peradaban dunia yang menjunjung kemanusiaan dan keadilan sosial, dan ada sumber dan karakteristik ajaran Islam. Sumber utama ajaran Islam terdiri dari Al-Quran, hadis. Pertama, Al-Quran, wahyu Allah yang menjadi pedoman umat utama. Dan kedua, hadis, penjelasan dan praktek Rasulullah SAW terhadap ajaran Al-Quran. Sumber tambahan meliputi ijma', kesepakatan ulama, kias, analogi hukum dan ijtihad, pemikiran rasional berdasarkan prinsip syariat. Karakteristik ajaran Islam adalah: pertama, menyeluruh, syamil, mencakup semua aspek kehidupan. Dan kedua, seimbang, tawazun antara dunia dan akhirat, spiritual dan sosial. Dan yang ketiga, sesuai fitrah manusia, mudah diterima oleh akal dan hati nurani. Dan terakhir, penutup. Metodologi studi Islam membantu kita memahami ajaran Islam secara rasional, kontekstual, dan relevan dengan zaman moden. Dengan penguasaan metodologi, kita tidak hanya mempelajari Islam sebagai ajaran dogmatis, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang dinamis, ilmiah, dan menyatu dengan kemanusiaan. Sekalian, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.